Halo adik-adik, Assalamualaikum. Sekarang kita sudah sampai pada pembelajaran tema 9, subtema 2, pembelajaran pertama. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari Minggu, Lani asik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Lani terpengaruh iklan sirup di televisi. Lani ingin membuat es sirup. Lani kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu Lani lalu meminta Lani membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lani membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lani dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan es sirup, terdapat dua penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat tunggal dan zat campuran. Bagaimanakah perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Adik-adik, setelah Lani terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup, iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik banyak jenisnya, 3 diantaranya yang akan kita pelajari saat ini. Ketiga jenis iklan tersebut adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Karakteristik iklan pada radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang didengarkan dapat berupa voice atau suara kata-kata manusia yang teratur, musik, perpaduan bunyi-bunyi yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara, suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Selanjutnya yaitu iklan di televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan dapat didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Yang ketiga yaitu iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Adik-adik, perhatikan 3 paparan iklan melalui media radio, televisi, dan internet berikut. Yang pertama, paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan.
Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Suara dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Adik-adik, amatilah naskah iklan radio berikut ini. Berdasarkan naskah iklan radio tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklan radio yang akan dipaparkan berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan mengusir lalat dalam sekejap. Yang kedua, yaitu paparan iklan melalui televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan paparan cerita atau sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Berikut contoh paparan iklan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Dan yang ketiga, paparan iklan melalui internet. Coba perhatikan contoh iklan yang dipaparkan melalui internet berikut ini. Iklan tersebut merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yummy. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk maupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. Yummy merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani Yummy. Adik-adik, sekarang kamu telah memahami berbagai bentuk iklan elektronik. Salah satunya iklan televisi. Sekarang, pilih salah satu iklan yang menarik menurutmu. Kemudian, gambarlah iklan tersebut seperti yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Udin dan teman-temannya selesai menggambar benda menarik yang diiklankan melalui televisi. Secara kebetulan, Udin, Siti, dan Edo sama-sama menggambar minuman. Udin menggambar air putih yang dikemas dalam botol, Siti menggambar minuman ringan manis, dan Edo menggambar secangkir kopi. Adik-adik, mari kita amati gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini. Yang pertama, air mineral dalam kemasan botol yang digambar Udin. Air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam 1 hari 1 malam. Air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan tubuh akan 8 liter air. Yang kedua, minuman ringan manis yang digambar Siti. Minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis bukanlah zat tunggal. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen.
Yang ketiga, secangkir kopi tumbuk yang digambar Edo. Secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Akan tetapi, secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan zat campuran heterogen. Adik-adik, kamu telah mempelajari tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Lalu, apa sebenarnya arti dari materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi banyak jenisnya. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Berdasarkan komponennya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Yang selanjutnya yaitu zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyusun secara merata. Contoh campuran homogen antara lain sirup merupakan campuran gula, pewarna, dan air. Kemudian larutan oralit merupakan campuran air dan garam. Dan udara merupakan campuran gas-gas. Selanjutnya, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Adik-adik, berdasarkan uraian tersebut, mari kita simpulkan dalam bentuk bagan. Materi terdiri dari zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur terdiri dari logam dan non-logam. Contoh logam yaitu perak, besi, emas, dan platina. Sedangkan contoh non-logam yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Contoh senyawa yaitu garam, air, dan gula.
Contoh campuran homogen yaitu sirup dan oralit. Sedangkan contoh campuran heterogen yaitu air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Demikianlah adik-adik pembelajaran tema 9, subtema 2 dalam pembelajaran pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.